Sekitar 150 para guru dari tingkat pendidikan anak usia dini PAUD Madrasah Ibtidaiyah, MI, Raudatul Atfal, RA, hingga sekolah menengah atas, SMA, mengikuti diskusi dan sosialisasi standar nasional pendidikan dan rapor pendidikan bertempat di Hotel Premier Kota Tegal pada Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Acara sosialisasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kemendikbudristekri, bekerjasama dengan Komisi X DPR RI dan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan PSKP. Acara juga dihadiri pengawas sekolah dan juga ormas pendidikan. Acara dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fikri Fakih melalui aplikasi Zoom karena beliau berada di Jakarta saat ini. Dalam videonya, beliau mengapresiasi pelaksanaan kegiatan diskusi dan sosialisasi ini. Dirinya juga berharap apa yang disampaikan para narasumber dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada seluruh peserta sosialisasi. Acara kemudian, sebelum memberikan pemaparannya, Ihya Ulumuddin, akrab disapa Ihya, memperkenalkan diri. Dia mengaku kelahiran di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 4 Februari tahun 1981. Meniti karir awal sebagai seorang guru matematika di sekolah swasta Jakarta sekitar 7 tahun. Lalu pada tahun 2010 menjadi PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pada tahun 2014 menduduki jabatan fungsional peneliti bidang kebijakan pendidikan. Menjadi narasumber, Ihya Ulumuddin, Koordinator Substansi Standar Pembelajaran, memaparkan soal 8 standar nasional pendidikan yang wajib diketahui para tenaga pendidik atau guru. 8 hal tersebut diantaranya, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar nasional pendidikan dan rapor pendidikan. Kira-kira apa yang perlu diketahui oleh guru-guru di Kota Tegal, Pak, terkait kebijakan pendidikan ini? Terkait dengan standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan ini adalah dasar dari berbagai macam kebijakan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Guru-guru dan kepala sekolah sebaiknya memahami tentang standar nasional pendidikan. Kalau guru misalnya, karena mereka mengajar menggunakan kurikulum, ya, dan kurikulum itu disusun berdasarkan standar nasional, ya, standar kompetensi lulusan, standar proses, isi, penilaian, ya. Sehingga tentunya guru-guru kita bisa memahami apa standar pendidikan yang harus diaju, ya. Karena ya, dia harus tahu ekspektasi tentang kompetensi masing-masing muridnya ketika mereka lulus dari satuan pendidikan, itu apa saja kompetensi yang seharusnya mereka miliki, sehingga ketika mengajar mereka juga bisa menyesuaikan antara apa yang mereka ajarkan dengan target kompetensi yang harus dimiliki oleh murid-muridnya. Harapannya seperti apa sih, Pak, dari Kemendikbudristek sendiri di acara sosialisasi dan diskusi ini, Pak? Harapannya guru-guru dan pengelola pendidikan yang lain memahami tentang kebijakan-kebijakan kita. Standar tentang rapor pendidikan itu juga penting, ya. Rapor pendidikan ini adalah inisiatif Kemendikbudristek untuk mendorong agar sekolah-sekolah dan pemerintah daerah terbiasa melakukan refleksi terhadap data, ya. Sehingga proses perencanaan yang mereka buat itu tidak hanya copy paste, tapi benar-benar didasarkan pada informasi yang akurat tentang kondisi permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing, di sekolah atau di daerahnya masing-masing. Karena rapor pendidikan ini laporan tentang hasil asesmen nasional, hasil kinerja sekolah, daerah yang terekam dalam berbagai macam data pendidikan, gitu ya. Dari situ kelihatan apa isu-isu utama, ya, masalah-masalah utama yang dihadapi oleh sekolah dan daerah, sehingga mereka bisa menyusun perencanaan yang berbasis
pada penyelesaian masalah-masalah tadi, tidak hanya copy paste dari program-program yang sebelumnya gitu. Dari Pak Ihya sendiri Pak, materi apa saja yang diberikan kepada peserta ini Pak? Apa Materi pemaparan apa saja yang diberikan? materi yang disampaikan tadi untuk saya ya itu terkait dengan 8 standar nasional pendidikan, mulai dari SKL, isi, proses, penilaian, pembiayaan, sarpras, pengelolaan sampai dengan Kak, tadi sempat dialog sama guru-guru di sini kan, cerita pengalaman juga. Ini kalau terkait dengan tema sosialisasi kali ini, apa Pak yang Bapak sampaikan poin-poinnya untuk perhatian guru itu Pak? Ya, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pendidik dan tenaga pendidikan khususnya itu memahami terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Setelah memahami dengan adanya sosialisasi ini, dapat menerapkan di satuan pendidikannya, sehingga lebih tepat ya dan tepat diajarkan pada satuan pendidikan yang tadinya kan mungkin mereka baru melihat secara dokumen peraturan menteri dan sebagainya. Sekarang ada penjelasan berdasar, diharapkan mereka sudah memahami semakin jelas dan dapat diimplementasikan ke satuan pendidikan lebih pas lagi atau lebih tepat.